Dalam sejarah panjang umat manusia, perang tak selalu dimulai dari dentuman senjata. Kadang, ia lahir dari ruang rapat, dari lembaran kebijakan ekonomi, dari angka-angka yang dingin namun berdampak panas. Tahun 2025 menjadi saksi bisu dari sebuah konflik baru yang mengguncang fondasi perekonomian dunia. Bukan perang nuklir, bukan perang militer, tapi perang tarif. Sebuah pertarungan antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan seperti biasanya, ketika dua kekuatan besar saling bertarung, dunia pun ikut terombang-ambing. Selamat datang di Story Historia, di mana setiap peristiwa punya sejarah, dan setiap sejarah menyimpan cerita yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Pada bulan April 2025, pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mengguncang pasar global dengan kebijakan tarif impor baru yang mengejutkan dunia. Tarif atas produk-produk asal Tiongkok dinaikkan drastis hingga mencapai 145%. Targetnya jelas, membatasi dominasi produk Tiongkok di pasar Amerika, khususnya di sektor teknologi tinggi, manufaktur, kendaraan listrik, dan panel surya. Namun, kebijakan ini bukan hanya bentuk proteksionisme ekonomi semata. Ini adalah sinyal keras dari Washington bahwa mereka tak akan membiarkan Beijing menguasai panggung perdagangan global tanpa perlawanan. Pemerintah Amerika Serikat menyebutnya sebagai langkah untuk mengembalikan kedaulatan industri domestik dan mendorong relokasi rantai pasok kembali ke tanah air mereka. Namun, para analis melihat lebih dalam. Ini adalah puncak dari perang ideologi ekonomi yang telah lama bergulir. Tiongkok tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Beijing mengumumkan tarif balasan sebesar 125% untuk produk-produk asal Amerika, termasuk sektor strategis seperti pertanian, otomotif, semikonduktor, dan barang konsumsi utama. Namun, langkah balasan itu tak berhenti di angka tarif. Pemerintah Tiongkok juga menghentikan ekspor logam tanah jarang, rare earth elements, yang sangat krusial bagi industri elektronik dan pertahanan Amerika Serikat. Logam seperti neodymium, dysprosium, dan yttrium yang menjadi tulang punggung chip komputer dan motor kendaraan listrik mendadak menjadi senjata geopolitik yang ampuh. Dalam sekejap, Apple Mas terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Ketergantungan terhadap komponen Tiongkok telah menembus hingga ke jantung industri mereka. Dampak kebijakan ini langsung terasa dan tidak main-main. Ekspor Tiongkok ke Amerika yang pada 2024 mencapai lebih dari 440 miliar dolar Amerika Serikat diperkirakan akan menyusut hingga 75% dalam kurun 18 bulan. Di sisi lain, ekspor Amerika ke Tiongkok yang semula bernilai sekitar 150 miliar dolar juga anjlok tajam. Saham perusahaan besar seperti Apple, Tesla, dan Nvidia mengalami gejolak tajam karena gangguan pasokan komponen dari Tiongkok. Banyak pabrik di Midwest Amerika Serikat mulai merumahkan karyawan. Sementara di wilayah industri Tiongkok seperti Guangdong dan Jiangsu, produksi melambat, ribuan buruh kehilangan pekerjaan, dan ekonomi lokal terguncang. Namun, dampak perang tarif ini tak hanya dirasakan oleh kedua negara. Dunia ikut terkena imbasnya. Uni Eropa menghadapi banjir produk Tiongkok yang kini tak bisa masuk ke pasar Amerika, menyebabkan ketimpangan pasar dan tekanan besar bagi industri lokal mereka. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Meksiko merasakan tekanan dari lonjakan harga bahan baku, ketidakstabilan nilai tukar, serta ketidakpastian pasar ekspor. Dunia yang selama ini menikmati kemudahan rantai pasok global mulai mengalami disrupsi besar-besaran. Bahkan Bank Dunia memperingatkan bahwa konflik ini dapat memangkas pertumbuhan ekonomi global hingga 0,8%, menyebabkan gelombang resesi teknikal di banyak negara berkembang. Lebih dari sekadar perang dagang, ini adalah perang pengaruh global.
Amerika Serikat berusaha mempertahankan supremasinya di tengah munculnya dominasi baru dari Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jejaring perdagangan dengan negara-negara selatan global dan membangun sistem ekonomi alternatif yang lepas dari dominasi dolar. Inilah babak baru dari Perang Dingin, versi ekonomi. Sebuah medan pertempuran di mana tidak ada tang atau rudal, tetapi kebijakan dagang dan strategi logistik menjadi senjata utamanya. Dan dalam medan perang seperti ini, yang paling menderita adalah mereka yang tak punya kekuatan: buruh, petani, pelaku UMKM, dan konsumen biasa. Harga barang melonjak, pekerjaan hilang, ketidakpastian membayangi masa depan. Dunia tengah menyaksikan dua raksasa bertarung di atas meja perdagangan, dan seperti pepatah tua, saat dua gajah bertarung, yang terluka adalah rumput di bawahnya. Perang Tarif 2025 telah menjadi pengingat pahit bahwa dalam era globalisasi, sebuah kebijakan di satu negara bisa mengguncang ekonomi seluruh dunia. Lantas pertanyaannya, apakah ini akan berujung pada solusi damai? Ataukah justru akan mendorong kita ke arah krisis ekonomi global baru? Terima kasih telah menyimak episode Story Historia kali ini. Jika kamu suka dengan konten sejarah, ekonomi, dan geopolitik seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu, karena dunia ini terlalu kompleks untuk dipahami sendirian. Kami pamit. Karena setiap peristiwa selalu punya sejarah, dan setiap sejarah menyimpan cerita. Ini adalah Story Historia.